Bapak Dr. Andus Hosea Dali, tahun 1989 sampai tahun 1994 dan pada tahun 1994 sampai tahun 1999. Setelah Bapak Teddy Sutejo mengajukan permohonan meletakkan jabatannya sebagai kepala daerah, maka Dr. Andus Hosea Dali memenangkan pemilihan dan mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Bupati tingkat 2. Beliau adalah bupati pertama yang menjabat sebagai bupati dalam jangka waktu 10 tahun atau 2 periode. Di masa jabatannya beliau menetapkan program Sabta Krida. Dengan program yang beliau terapkan maka Kabupaten Alor mengembangkan dan mengoperasikan KUD dan pariwisata tingkat awal. Di zaman ini masyarakat sudah mulai paham akan kepentingan ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Kini kita semua tahu bahwa di zaman Bapak Hosea Dali barulah destinasi wisata bentuk dan dikenal. Tetapi belum adanya teknologi yang mumpuni maka wisata di Kabupaten Alor sangat tertinggal. Maka dari itu kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Alor yang baik, kita harus membantu mengembangkan wisata-wisata yang belum dikenal masyarakat luar. Terima kasih untuk Bapak yang telah mengabdikan diri untuk daerah kita tercinta. 8. Insinyur Hans Gerius Takalapeta, tahun 1999 sampai tahun 2009. Setelah tongkat estafet Bapak Hosea Dali diserahkan, maka hadirlah sosok politisi hebat yang menguasai pemerintahan Kabupaten Alor selama 10 tahun lamanya yaitu Bapak Hans Takalapeta. Pada tanggal 3 Maret tahun 1999, Bapak Hans Gerius Takalapeta dilantik untuk menjadi Bupati tingkat 2 Alor. Dalam masa periode pertama program yang sangat dikenal banyak masyarakat yaitu Gerbadestan. Gerakan kembali di desa dan pertanian, yang mulai dioperasikan pada tanggal 1 April tahun 1999. Gerbadestan dioperasikan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, dan membangun sarana prasarana. Prinsip yang dipakai beliau adalah mulai membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat. Setelah akhir masa jabatan yang pertama di tahun 2004, Bapak Hans Gerius Takalapeta terpilih kembali menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Alor dari pemilihan secara langsung. Di masa ini program yang ditanamkan Bapak Hans Takalapeta adalah Gerbadestan berkelanjutan. Mak dari itu sampai sekarang masih banyak sekali masyarakat yang membicarakan kesuksesan beliau pada masa kepemimpinannya di Kabupaten Alor. 9. Dr. Andus Simun Pali, tahun 2009 sampai tahun 2014. Setelah tongkat kepemimpinan Insinyur Hans Gerius Takalapeta dikembalikan, maka pada tahun 2009 ini pesta demokrasi, pesta rakyat dilakukan. Pada masa ini pesta rakyat yang luar biasa dari hasil penyaringan dan penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati Alor. Ada 4 paket yang dikenal masyarakat sampai detik ini. Nama yang unik serta memberikan simpatik dan menggugat perhatian rakyat yaitu 1. Imago, 2. Amal, 3. Amanat, 4. Simpati. Dan pada tanggal 16 April tahun 2009 paket simpati yaitu Simun Pali dan Jusran Tahir terpilih dan dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Setelah dilantik, program yang dijalankan Simun Pali adalah Trikrida, yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Alor yaitu terwujudnya masyarakat Alor yang beriman, sejahtera, produktif, mandiri, berkeadilan, dan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ditopang oleh pemberdayaan masyarakat. Kalau dilihat-lihat admin masih SMP di zaman Pak Simun Pali. Masih bocah. 10. Dr. Andus Amon Jobo, tahun 2014 sampai tahun 2024. Dr. Andus Amon Jobo, beliau adalah sosok pemimpin yang tegas ketika mengambil keputusan. Sebelum menjadi Bupati Alor, beliau adalah anggota ASN selama 34 tahun, dengan pengalaman menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam bekal pengalaman itu beliau sudah mengetahui seluk-belukar yang ada di Kabupaten Alor. Pada tanggal 16 Maret tahun 2014 Dr. Andus Amon Jobo dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kalabahi sebagai Kepala Daerah Pilihan Masyarakat periode pertama. Dalam periode pertama memimpin,
Bapak Amon Jobo, biasa disapa AJ ini, menanamkan program kerjanya yang biasa dikenal sebagai program Gema Mandiri, gerakan membangun menuju Alor yang mandiri, dalam strategi spirit tancap gas. Di masa jabatan periode pertama, kondisi politik masyarakat Kabupaten Alor sudah semakin baik, sehingga program yang ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pada tahun 2018 di mana masa terakhir jabatan Bapak Amon Jobo, karena di dalam agenda politik nasional dengan menyelenggarakan pemilihan serentak, maka dari itu Bapak Dr. Andus Amon Jobo terpilih lagi menjadi Bupati Alor periode kedua. Pada saat itu paket yang memenangkan pemilihan itu adalah Amin, Amon Jobo dan Imran Duru. Dan saingan beratnya yaitu Intan, Immanuel Belegur dan Taufik Nampira. Rakyat masih mempercayai Bapak Amon Jobo sebagai pemimpin di Kabupaten Alor, karena beliau adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa tutur banyak masyarakat. Beliau sering turun dan merasakan hidup berdampingan dengan masyarakat. Namun program yang dijalankan pemerintahan AJ di periode kedua ini adalah Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar. Dan sampai sekarang di tahun 2021 kita bisa melihat program kerja Alor Kenyang, di mana masyarakat Alor sudah terpenuhi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, dan Alor Sehat yang menyertai jaminan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Lalu Alor Pintar yang mengarah ke pendidikan yang secara langsung bagi seluruh anak-anak dan sekolah di Kabupaten Alor, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Begitulah cerita singkat Kepala Daerah Kabupaten Alor dari masa tahun 1950 sampai tahun 2024. Jika teman-teman menyukai video dari kami maka jangan lupa menekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya agar dapat melihat informasi terbaru dari video kami. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video kami, maka abaikan saja. Jika video ini tembus 500 like maka akan ada hadiah yang menarik untuk teman-teman yang beruntung. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.